Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Tadi disebutkan ada sebabnya. Ya, kenapa tadi padahal suatu yang tidak kita inginkan, tidak direncanakan, ya, tapi bisa terjadi. Kenapa? Ada sebabnya. Maka Pak Henry ini tadi seorang ahli bidang safety ini menyebutkan dari hasil penelitian dia lakukan, dia menemukan penyebabnya. Ya, penyebabnya. Pertama adalah adanya tindakan tidak aman. Ya, tindakan tidak aman atau disebut juga dengan unsafe act. Ya, unsafe act. Tindakan tidak aman. Itu berapa persen? 88% menurut teorinya. Menurut dia yang dia temukan dari penelitian 70.000 kecelakaan tadi. Kemudian yang kedua adalah kondisi tidak aman. 10%. Atau disebut juga dengan unsafe condition. Ya. Unsafe condition. Kondisi tidak aman. Ya, 10%. 88 tambah 10, 98%. Ya, ini ada di tempat kerja kedua-duanya. Tindakan tidak aman, karena namanya juga tindakan, pasti asalnya dari siapa? Manusia. Bisa jadi kalau di rumah sakit itu adalah pekerja rumah sakit, petugas, staf, medis maupun non-medis. Kemudian bisa juga pengunjung, bisa juga pasien. Contohnya apa? Contoh yang dilakukan oleh pekerja misalnya, tindakan tidak aman adalah tidak menggunakan APD misalnya. Tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan atau SOP atau instruksi kerja atau peraturan-peraturan K3 yang diterapkan oleh rumah sakit, bekerja sambil bergurau, bekerja sambil main HP misalnya, ya, dan lain-lain. Ya, nanti kita definisikan apa yang dimaksud dengan tindakan tidak aman. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi tidak aman. Kondisi berarti adalah tempat kita bekerja. Apakah misalnya contoh lantai licin, berceceran oli misalnya, tempat kerja berserakan barang-barang, pencahayaan kurang, kondisi tempat kerja berdebu, ventilasi kurang, material B3 tidak diberi label, material B3 tidak ada MSDS-nya dan seterusnya. Itu adalah merupakan kondisi tidak aman. Ya. Dan yang ketiga adalah lain-lain yang di luar kontrol kita. Ya, 2% cuman di luar kontrol manusia, itu seperti bencana alam misalnya, ya. Bencana alam. Jadi ini adalah penyebab kecelakaan. Ya, penyebab kecelakaan di tempat kerja. Tindakan tidak aman 88%, berarti ini adalah dari manusianya, dari pekerja. Kemudian kondisi tidak aman disebabkan oleh lingkungan tempat kita bekerja. Kenapa perbuatan tidak aman dilakukan? Ya. Nah, ini sebabnya. Pertama, karena kurang pengetahuan. Karena tadi 88% kan adalah unsafe act atau tindakan tidak aman, perbuatan tidak aman atau tindakan tidak aman, 88%. Kita bicara yang sini. Kenapa? Ya, kalau kita bisa menghilangkan 88 ini bisa dihilangkan 88%, kecelakaan bisa sudah dikendalikan, artinya bisa dicegah. Pertama, menurut Pak Hendrich ini adalah kurang pengetahuan. Makanya penting, training tadi penting. Ya, setiap kerja baru lakukan orientasi. Makanya di Undang-Undang Nomor 170 adalah kewajiban manajemen untuk memberitahu pekerja akan potensi bahaya tempat kerjanya masing-masing. Artinya apa? Membekali mereka dengan pengetahuan di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, kurang terampil, kurang pengalaman juga bisa. Mungkin sudah tahu, tapi mungkin sudah belajar, sudah tahu teorinya, tapi belum terampil. Ya, butuh pengalaman. Seperti orang yang mengendarai mobil, ya, sudah tahu teori mengendarai mobil, apakah langsung bisa mengendarai mobil? Tentu saja tidak, butuh pengalaman dulu sehingga dia terampil membawa mobil. Tidak ada kemauan, ini paling banyak. Ya, kalau yang dua ini kurang pengetahuan, kurang terampil, ini bisa dilatih, ini bisa dididik. Mungkin 1 bulan atau 2 minggu sampai 1 bulan udah bisa ini. Ya, udah bisa dibekali untuk pekerjaannya ya, untuk pekerjaannya masih spesifik pekerjaan dia, udah bisa dia lakukan. Tapi kemauan itu kadang-kadang malah sulit. Ya, betapa banyak petugas-petugas rumah sakit yang sudah senior tapi tidak mengikuti prosedur kerja yang aman atau sesuai dengan prosedur. Bekerja tidak sesuai dengan standar, tidak bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Dilanggar semuanya. Menganggap bahwa yang dia lakukan adalah aman. Bisa juga faktor kelelahan, itu juga menyebabkan orang berperilaku tidak aman karena kalau sudah lelah tidak fokus, tidak bisa lagi mengikuti prosedur kerja yang benar. Bisa jadi juga ingin cepat selesai dan ingin cepat istirahat. Akhirnya apa? Jalur prosedur dipotong. Ya, dia tidak lagi mengikuti prosedur tapi di shortcut atau dibuat jalan pintas.
Bisa juga karena jenis pekerjaan yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apakah dengan kompetensinya, apakah tidak sesuai dengan pengalaman atau pendidikan. Bisa jadi. Misalnya perawat ditaruh di bagian listrik, nggak sesuai, pasti kacau balau nanti, jadi kecelakaan. Background perawat ditaruh di bagian maintenance listrik, kacau nanti. Ya, bisa juga karena gangguan mental. Ya, kalau gangguan mental, ya pasti orang yang tidak sehat mentalnya disuruh kerja kan tidak bisa dikontrol. Dan bisa juga kesalahan dalam sifat dan tingkah laku manusia. Mungkin seperti nekat misalnya, banyak orang yang nekat, ya melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar K3. Ya, nekat, modal nekat gitu ya, itu sifat ya. Karena sifat bawaan dan terlalu berani mengambil risiko tanpa memperhitungkan risiko tersebut. Nah, ini penyebab orang berperilaku tidak aman. Oke, sekarang kita definisikan dulu. Kayaknya definisinya nggak ada di sini. Sekarang Bapak Ibu tolong dicatat. Ya, saya definisikan apa yang dimaksud dengan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya, saya singkat dengan TTA. TTA, tindakan tidak aman atau unsafe act UA ya. Silakan dicatat. Tindakan tidak aman atau unsafe act, unsafe atau perilaku tidak aman tadi adalah tindakan tidak aman atau unsafe act adalah perilaku pekerja ya, atau perilaku manusia di tempat kerja, pekerja atau kalau rumah sakit kan tidak hanya pekerja, bisa juga ya pengunjung dan juga pasien ya. Perilaku manusia di tempat kerja yang tidak sesuai dengan syarat-syarat K3. Jadi ini kalau dia tidak sesuai dengan apa? Syarat-syarat K3. Atau syarat K3 tadi sudah saya jelaskan, itu bukan standar K3 yang dikelompokkan jadi 4 tadi. Ya, masih ingat kan yang 4 tadi? Syarat K3 yang pertama adalah semua peraturan perundang-undang terkait K3, standar nasional terkait K3, standar internasional terkait K3, dan semua regulasi peraturan SPO instruksi kerja terkait K3 yang dibuat di internal rumah sakit. Ketika dia melanggar itu, ketika dia bekerja tidak sesuai dengan syarat tadi, maka itu disebut dengan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman atau unsafe. Ya. Sudah dicatat? Oke, lanjut. Kemudian KTA sekarang, kondisi tidak aman atau unsafe condition. Singkat UC. Adalah kondisi lingkungan kerja, buka kurung, ya, buka kurung, tempat misalnya. Kemudian peralatan. Kemudian apa lagi? Peralatan, bahan-bahan yang digunakan. Kemudian iklim atau lingkungan ya, iklim, cuaca, udara sekitar kita ya, dan seterusnya ya. Yang tidak sesuai dengan standar K3 atau syarat K3. Jadi acuan untuk menyatakan sesuatu itu tidak aman, suatu itu apakah itu tindakan atau kondisi adalah standar K3. Ketika dia tidak sesuai dengan standar atau syarat K3, maka dia menjadi tidak aman. Apakah itu tindakan kalau orang yang melakukan, apa itu kondisi kalau itu di tempat kerja atau tempat kerjanya atau lingkungan kerjanya. Ya, itu yang dimaksud dengan KTA dan TTA. Dan ini penting ya, karena nanti pada saat inspeksi, nanti kita belajar inspeksi besok, pada saat inspeksi yang diamati apa? Dua ini, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Itu yang kita amati pada saat kita inspeksi. Ya, pada saat kita melakukan inspeksi K3, yang kita amati adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ya. Nah, kemudian dari teori yang dikeluarkan Pak Hendrich, ini yang di slide Anda nanti, di modul Anda, saya jelaskan teori domino Frankfurt. Ini ada beberapa teori domino sebenarnya. Nah, saya mau jelaskan dulu. Karena nggak ada di sini, saya tambahkan di slide berikutnya ya. Nah, saya tambahkan di sini teori dominonya Pak Hendrich ya, teori domino yang pertama tadi. Teori domino yang paling tua, yang pertama. Karena teori domino itu ada 3. Ada teori dominonya Pak Hendrich, ada teori dominonya Pak Frankfurt, ada teori dominonya Pak Markum namanya. Tapi yang paling populer cuma 2, Pak Hendrich dan Pak Frankfurt. Nah, ini penting banget ini untuk dipahami karena ini menyangkut konsep dasar K3. Konsep dasar K3 ya, konsep dasar kecelakaan itu kan K3. Kita tujuannya K3 kan mencegah kecelakaan.
Maka ini dipahami dulu, baru nanti kita bisa tahu mau membuat program apa dalam bidang ketiga. Ya. Nah, saya tulis di sini teori domino Pak Heinrich ya. Pak Heinrich dulu. Heinrich. Ya. Yang dikeluarkan tahun 1930-an tadi ya. Nah, teori domino artinya adalah kalau dilihat dari bukunya juga, dia bentuknya seperti digambarkan seperti batu domino. Tahu batu domino, pernah lihat Bapak Ibu? Pernah ya mungkin ya, batu domino seperti biasanya untuk main domino, atau kalau istilahnya mungkin main gapleh. Gapleh itu kan tidak seperti batu, tidak bisa berdiri, tapi kalau batu domino bisa diberdirikan ya, memang dari batu gitu ya, batu khusus ya. Nah, itu satu, makanya dinamakan teori domino. Tapi yang lebih tepat adalah karena ada efek domino. Efek domino adalah efek berantai. Ketika satu batu jatuh, dia akan menjatuhkan batu yang lain. Nah, batunya ada 5. Saya tulis dari belakang. Ya, batu teori domino itu ada 5. Batu pertama namanya adalah loss atau kerugian. Ya, kerugian. Ini juga dihafal ya, wajib hafal karena ini pasti ditanya. Seorang K3 kalau nggak tahu teori domino bukan orang K3, bisa dicoret dari orang K3. Apalagi ahlinya atau petugas K3 yang bertanggung jawab di rumah sakit, dianggap sebagai seorang ahli di bidang K3 rumah sakit. Nah, batu pertama dari belakang bacanya ada loss, kerugian. Artinya apa? Ujung dari kecelakaan itu adalah kerugian. Ujungnya, ya kan? Kerugian. Apakah kerugian pada manusia, pada aset, atau pada lingkungan? Pada manusia bisa cedera sampai fatality, meninggal. Pada aset kerusakan alat atau kerusakan bahan-bahan yang digunakan di rumah sakit. Dan lingkungan bisa berupa pencemaran. Ya. Nah, kenapa terjadi kerugian? Disebabkan oleh, saya singkat dengan disebabkan oleh atau caused by, CB ya, caused by disebabkan oleh. Apa yang menyebabkan terjadinya kerugian? Penyebabnya adalah menurut Pak Heinrich terjadinya accident atau kecelakaan. Ya. Dia adanya kecelakaan. Ya, silakan dicatat aja. Tulisannya nggak jelas tapi Anda akan dengar suara saya dari catat dari apa yang saya sampaikan. Jadi, kerugian disebabkan oleh kecelakaan ya atau accident. Ya, sehingga adanya accident menyebabkan adanya kerugian. Kenapa terjadi kecelakaan caused by disebabkan oleh apa? Nah, ini kan berantai nih efeknya kan. Nah, disebabkan oleh, menurut Pak Heinrich ini adalah disebabkan oleh 2 tadi yang dia temukan. Adanya tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi ini adalah menjadi penyebab langsung. Ya, ketika seseorang melakukan tindakan tidak aman atau di tempatnya ada kondisi tidak aman, maka defaultnya, secara default dia celaka harusnya. Ya, secara default tahu kan? Ya, seharusnya dia celaka ketika orang berperilaku tidak aman atau kondisi tidak aman ada di situ, apalagi tergabung kedua-duanya, ya, maka langkah dia artinya adalah sudah berada di gerbang kecelakaan atau di jurang kecelakaan. Ya, selangkah lagi dia celaka. Atau defaultnya dia celaka. Kalau dia nggak celaka namanya dia beruntung, Pak Untung namanya. Ya. Pak Untung. Ya, jadi bukan Pak Selamat ya, tapi kalau dia tidak celaka karena dia berperilaku tidak aman, karena ada kondisi tidak aman di sekitar lingkungan kerjanya dan dia selamat, itu namanya Pak Untung atau lucky man. Ya. Tapi kalau dia berperilaku aman, kondisi lingkungan juga aman, semua terkendali, maka dia selamat, itu namanya safety man. Ya. Jadi selamat, Pak Selamat namanya. Ya, jadilah Pak Selamat, jangan jadi Pak Untung gitu ya. Berapa lama Anda bisa beruntung? Nah, kenapa ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman? Menurut Pak Heinrich ini disebabkan oleh apa? Caused by apa? Disebabkan oleh carelessness namanya. Carelessness ya. Apa itu? Ketidakpedulian. Tidak pedulian dari pekerja. Pekerjanya tidak peduli ada aturan, ada SOP, ada regulasi, ada standar, nggak peduli. Ya, dia nggak peduli, dia bekerja semaunya dia. Artinya dia tidak mau memperhatikan standar-standar atau syarat-syarat K3 dalam bekerja. Tidak peduli. Ya, sehingga apa? Dia berperilaku tidak aman, tempat kerjanya menjadi kondisi yang tidak aman. Karena kondisi tidak aman itu kan juga yang menyebabkan kondisi tidak aman itu kan juga pekerja, kita yang membuat. Ya, pekerja yang membuat. Nah, ini disebabkan oleh apa? Menurut Pak Heinrich, caused by. Nah, ini batu terakhir, penyebabnya adalah
Ya, faktor lingkungan dibesarkan, dua lingkungannya dibesarkan dan dididik. Ya, dididik. Jadi yang menyebabkan orang itu berperilaku cuek, ini kan kalau Leslie cuek itu. Ya, menurut dia cuek dia. Nah, cuek itu disebabkan oleh apa? Faktornya karena faktor lingkungan rumahnya, faktor lingkungan pendidikannya, di mana dia dibesarkan dan di mana dia dididik. Kalau dia di rumah sudah biasa cuek, berantakan, ya pasti ke bawah ke tempat kerja. Kalau di kampusnya, di tempat dia sekolah juga begitu, tidak ada disiplin, tidak ada kedisiplinan di sana dalam belajar dan seterusnya, maka dia juga akan tidak disiplin dalam bekerja. Apakah teori ini make sense nggak? Make sense, sangat bisa diterima teori ini. Banyak yang seperti itu. Betapa banyak, coba Anda lihat orang-orang di lingkungan kerja Anda yang tidak disiplin, dan lihatlah di rumahnya. Lihatlah bagaimana dia bergaul di luar, lihatlah bagaimana dia di lingkungan rumah di mana dia tinggal. Pasti perilakunya tidak jauh berbeda dengan apa yang dia tampakkan di tempat kerja. Kalau dia disiplin di tempat kerja, di rumah juga dia disiplin. Rapi di rumah, di tempat kerja, dia di rumah pasti juga rapi biasanya. Kalau dia di rumah berantakan, di tempat kerja juga akan berantakan. Lihat, Anda nanti bisa lihat, buktikan. Itu banyak teori ini terbukti. Nah, menurut Pak Hendrik, bagaimana supaya ini kecelakaan bisa dicegah? Bagaimana mencegah supaya batu ini tidak jatuh semua? Ini kan kalau batu ini jatuh, dia mendorong batu yang lain ya. Nah, saling mendorong dia nanti ini. Akhirnya apa? Batu ini jatuh sehingga terjadilah kerugian tadi, kecelakaan ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi, supaya ini bisa dicegah? Menurut Pak Hendrik, angkat saja batu ketiga ini, buang aja batu ketiga. Kalau ini dibuang satu kan ada jarak antara batu kedua dengan keempat. Ada jarak antara ini dengan ini, diberi jarak nih. Nah, kalaupun batu, ini kalau saya kasih nomor ya, 1 dari sini, 2, 3, 4, 5 batu terakhir di sini ya. Nah, ketika batu ketiga diangkat, maka akan ada jarak batu kedua dan 4. Ketika batu kedua ini jatuh, dia tidak akan menyebabkan kecelakaan karena dia tidak ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Walaupun orangnya cuek. Ya. Maka Pak Hendrik mengatakan yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan batu ketiga ini. Batu ke-1, ke-2 sudah terbentuk, tidak bisa diapa-apain. Ya. Ini bisa diterima. Dia mengusulkan teori yang namanya 3E waktu itu. Ya. Apa itu 3E? Education. Kemudian yang kedua E-nya enforcement. Yang ketiga E-nya adalah engineering. Ya. Edukasi dan enforcement itu untuk menghilangkan tindakan tidak aman. Lakukan edukasi, ya. Artinya berikan training pada pekerja, didik dia, bimbing dia, lakukan edukasi ya. Ya, pada pekerja untuk berperilaku aman. Ya. Nah, kemudian enforcement, tegakkan aturan, buat aturan, ketika dia melanggar kasih peringatan. Kasih SP1, SP2, SP3, kasih scoring, kasih potong gaji atau kasih misalnya apalagi yang lain, misalnya tidak naik jabatan, dimutasi, pokoknya sanksi, kasih sanksi. Ini enforcement, tegakkan aturan. Buat aturan dan tegakkan aturan. Dengan demikian, maka orang tidak akan berperilaku tidak aman. Orang akan takut berperilaku tidak aman. Ya. Satu, dia dididik, kedua dikasih sanksi kalau dia melanggar. Itu untuk menghilangkan tindakan tidak aman. Dan yang berikutnya engineering adalah untuk menghilangkan kondisi tidak aman. Ketika ada kondisi tidak aman, lakukan perbaikan teknis, pengendalian engineering, pengendalian teknis seperti yang kita bicarakan tadi di hierarki pengendalian. Ya. Apakah ini efektif? Efektif. Banyak yang menerapkan ini, bahkan sampai saat ini banyak perusahaan yang menerapkan teori ini. Ya. Dan itu cukup efektif, tapi belum optimal. Ya, ini teori domino pertama yang dikeluarkan oleh Pak Hendrik. Nah, teori domino berikutnya adalah yang kedua ini. Yang kedua, teori domino kedua, yaitu teorinya Pak Frankfurt. Pak Frankfurt ini teorinya itu tahun 1970. Dia berusaha memperbaiki teori dominonya Pak Hendrik tadi. Karena dia melihat, wah ini belum maksimal nih, belum optimal nih pencegahan kecelakaan dengan teorinya dominonya Pak Hendrik. Dia membuat teori baru yang disebut dengan teori domino juga, ya, teori domino bentuknya juga sama seperti batu domino kan, Anda lihat seperti batu domino. Cuma ada beberapa perbedaan di batunya. Ya, kita lihat ya batu dominonya Pak Frankfurt, bedanya apa dengan Pak Hendrik. Ya, kita lihat di sini ya. Batu domino yang belakang nomor 5
yaitu kerugian, sama dengan yang tadi. Sama dengan Pak Henry. Ya, ini Pak Frankburt ya. Batu domino nomor 5, kerugian. Jadi ujung kecelakaan tetap kerugian. Sama kerugiannya pada manusia, aset, dan lingkungan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh insiden. Di sini disebut dengan insiden, ini batu keempat. Kalau tadi eksiden. Apa bedanya insiden dengan eksiden? Catat, kalau belum tahu, eksiden kecelakaan yang ada korban. Insiden kecelakaan yang tidak ada korban, tapi ada kerugian. Ya. Nah di sini kalau di Pak Henry kecelakaan itu kalau ada korban baru dikatakan kecelakaan. Kalau cuma mesin rusak aja itu bukan kecelakaan namanya, ya. Tapi ketika ada cedera, ada orang yang ada korban manusianya baru eksiden. Baru terjadi disebut kecelakaan. Nah, tapi Pak Henry mengatakan tidak. Jadi di sini sudah walaupun tidak ada korban tetap dimasukkan ke dalam kecelakaan, namanya insiden. Ya, atau disebut juga dengan kontak dengan energi, ya. Ini insiden ini atau eksiden ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Penyebab langsung. Penyebabnya sama dengan yang tadi. Sama dengan teorinya Pak Henry. Adalah adanya perbuatan tidak aman atau TTA, tindakan tidak aman. Sama kan? Kemudian dan kondisi tidak aman. Sama dengan yang teorinya Pak Henry. Pak Henry pertama tadi. Nah bedanya baru di sini. Bedanya batu, ini batu ketiga ya. Batu keempat dan batu kedua dan batu ke-1. Itu bedanya. Nah, dari sini Pak Frankburt melihat bahwa penyebabnya ada. Kenapa orang berperilaku tidak aman dan kondisi tidak aman ini ada? Ada yang disebut dengan penyebab dasar. Yaitu apa? Atau disebut dengan basic cause namanya, basic cause. Ya, penyebab dasar. Apa itu? Faktor perorangan dan faktor sistem kerja. Ada dua sifatnya. Ada faktor orangnya dan faktor sistem kerja. Nah, kemudian faktor orang dan faktor sistem kerja ini ada dua ya, ada dua. Faktor orang, nanti kita lihat faktornya tadi seperti tidak ada pengetahuan dan seterusnya, nanti kita lihat. Kemudian ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Sebab dasar ini disebabkan oleh sebab yang paling dasar, yaitu lemahnya pengendalian, lemahnya kontrol oleh siapa? Oleh manajemen atau top manajemen. Nah, ya. Ini batu terakhir ini adalah lemahnya kontrol, atau kontrol itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Pengendalian, kontrol itu. Lemahnya pengendalian oleh siapa? Top manajemen. Ya, lemahnya pengendalian oleh top manajemen atau oleh manajemen. Makanya kalau kita lihat tadi di SMK 3 rumah sakit, 5 prinsip. Yang pertama apa? Kebijakan. Kebijakan atau komitmen dari top manajemen. Ini munculnya dari teori ini sebenarnya. Jadi manajemen K3 yang sekarang atau SMK 3 yang kenal dengan SMK 3, sistem manajemen K3 yang sekarang, apakah itu nanti standar ISO 45001 atau SMK 3 Permenaker ya PP 50 ya tahun 2012, ini memakai teori ini. Ya, ini teori Pak Frankburt yang dipakai. Ini teori yang dianggap modern, lebih modern. Ya, kalau tadi dianggap teori yang konvensional, teori lama, dan ini teori baru. Dan ini yang lebih efektif. Ya, makanya dijadikan menjadi standar. Di sini dia menyebutkan bahwa yang paling pertama bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu siapa? Manajemen, top manajemen. Kalau tadi teorinya Pak Henry tadi, kalau Pak Henry tadi ya. Mana tadi? Ternyata Pak Henry yang paling bertanggung jawab terhadap kecelakaan siapa? Pekerjanya. Ya, makanya pekerja yang dikasih sanksi. Kalau ada kecelakaan yang salah siapa? Pekerjanya yang salah, bukan manajemen. Tapi menurut teorinya Pak Frankburt, kalau ada kecelakaan di tempat kerja yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemennya atau top manajemennya atau mungkin kepala instalasi, direktur, atau mungkin kepala ruangan, ya pokoknya pimpinan yang salah. Tidak ada anak buah yang salah. Nah istilahnya di TNI gitu ya, tidak ada anak buah yang salah ada pimpinannya. Ya, nah ini teori ini sebenarnya ini. Makanya di dalam sistem manajemen K3 yang pertama adalah komitmen dulu. Komitmen, buat draft kebijakan. Kalau ketika itu kuat, ini akan kuat. Ketika batu ini nggak jatuh, maka yang lain tidak akan jatuh. Ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Kecelakaan bisa terjadi pada manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian contoh kecelakaan banyak di sini. Menabrak, ya, membentur benda diam, terpukul, tertabrak, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh tempat yang datar, tertusuk, terjepit, tercubit benda runcing, terjepit,
tertangkap, ya, terjebak di antara objek yang besar, terpotong, kemudian terkontak dengan listrik, bahan kimia, radiasi, juga membawa barang terlalu berat atau beban kerja terlalu berat, bisa juga kegagalan mesin dan peralatan, bisa juga pencemaran dan lingkungan dan seterusnya. Ini banyak sekali contoh-contoh kecelakaan, ya. Nah, kemudian batu berikutnya contoh unsafe act atau perbuatan tidak aman. Tadi contohnya banyak, tapi definisinya yang penting tadi adalah semua perilaku, perbuatan manusia atau pekerja di tempat kerja atau di rumah sakit yang menyalahi atau tidak sesuai dengan standar K3 berarti adalah tindakan tidak aman. Contohnya mengoperasikan alat tanpa otorisasi, tidak mengingatkan teman yang bekerja melakukan pekerjaan yang tidak standar, atau tidak mengamankan alat yang digunakan, atau mengendarai kendaraan atau mengoperasikan alat dengan kecepatan yang tidak layak atau melebihi kecepatan standarnya, atau membuat alat pengaman tidak berfungsi, atau menggunakan alat yang rusak, menggunakan APD yang rusak, ya, kemudian juga menempatkan barang tidak sesuai standar dan seterusnya. Ya, masih banyak contoh-contoh lain yang nanti bisa Anda list sendiri. Ya, bisa Anda mungkin saja Anda lakukan sendiri tindakan tidak aman, bisa juga Anda lihat dari teman-teman kerja Anda. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kondisi tidak aman. Contohnya apa? Pelindung pembatas tidak layak. Ini berkaitan dengan tadi tempat kerja, alat kerja, bahan-bahan digunakan, lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar. Atau misalnya APD-nya rusak, tidak layak, peralatan rusak, ruang kerja yang sempit, terbatas, sistem peringatan kurang, rambu-rambunya nggak ada, rambu-rambu exit, rambu-rambu evakuasi nggak ada, atau mungkin rambu-rambu B3-nya nggak lengkap. Bisa juga potensi bahaya kebakaran, bahan-bahan mudah terbakar, atau ruang kerja yang tidak rapi, tidak berantakan, ruang kerja yang bising, ruang kerja yang terpapar radiasi, temperatur yang ekstrim, ya, penerangan kurang layak dan seterusnya, dan banyak lagi yang lain contoh-contohnya nanti. Bisa Anda list sendiri nanti kondisi-kondisi tidak aman selama kondisi itu, ya, baik itu alat maupun tempat maupun bahan digunakan tidak sesuai dengan standar K3. Acuannya tetap standar K3. Ya, ketika menyimpang dari standar K3 berarti tidak aman. Kemudian penyebab dasarnya apa? Penyebab dasarnya ada dua tadi, faktor pribadi dan faktor kerja, ya. Faktor pribadi artinya faktor pekerjanya, dari pekerjanya, dan faktor kerja artinya sistemnya, sistem kerja. Nah, kenapa tadi terjadi tindakan tidak aman atau TTA di sini, TTA dan KTA? Disebabkan oleh faktor ini. Faktor pribadi pertama tadi seperti kemampuan fisik atau fisiologi yang tidak layak. Secara fisik dia nggak layak bekerja di situ. Misalnya dia cacat, misalnya dia buta warna, misalnya dia nggak boleh, perawat boleh nggak buta warna, atau dokter nggak boleh. Nah, tapi dia buta warna misalnya, atau misalnya yang lain punya cacat fisik yang lain lah misalnya, ya. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak mampu bekerja tapi dipaksakan bekerja di situ. Maka itu menjadi faktor dia berperilaku tidak aman. Secara fisik dia nggak mampu tapi disuruh bekerja di situ, akhirnya dia lakukan sesuai dengan kemampuan fisiknya yang sebenarnya tidak memenuhi standar, ya. Atau kemampuan mental tidak layak tadi, ya. Misalnya orang stres, orang gila gitu, ya. Orang gila suruh kerja di situ, ya, kacau kerjaannya. Bisa juga karena stres fisik atau psikologi. Orang stres fisik artinya dia kelelahan, ya. Kelelahan atau overload pekerjaan sehingga sampai lelah. Kalau orang sudah lelah seperti saya jelaskan tadi, dia cenderung berperilaku tidak aman. Stres mental juga demikian, kurang pengetahuan, kurang keahlian, atau motivasi tidak layak. Nah, ini nanti semua ini bisa dikendalikan oleh manajemen, artinya bisa diatasi harusnya, ya. Dan kemudian faktor pekerjaan yang kedua, terus yang kerja misalnya kepemimpinan yang kurang, ya, artinya safety leadership-nya kurang, kepemimpinan K3-nya tidak baik misalnya, atau sistem engineering-nya yang buruk, ya, atau pengadaan barang asal murah, ya, yang penting beli barang murah walaupun tidak memenuhi standar, akhirnya apa? Tidak melindungi, beli APD asal murah misalnya, ya, atau beli alat asal murah sehingga alatnya membahayakan si pengguna dan membahayakan pasien, kurang peralatan misalnya, maintenance yang tidak teratur, ya, tidak ada maintenance berkala, tidak lakukan, atau standar kerja yang tidak lengkap, ya, atau alat-alat yang tadi tidak diberi label sehingga salah digunakan, ya, dan seterusnya. Ini faktor sistem yang dibangun di dalam tempat kerja. Kemudian batu terakhir, lemahnya pengendalian, ya. Lemahnya kontrol dari siapa tadi? Top manajemen atau manajemen, ya, kedua-duanya lah, ya.
Yang namanya level manajemen mungkin kalau di rumah sakit dari mulai kepala instalasi sampai dengan direktur, ya. Nah, ini bertanggung jawab terhadap pengendalian yang utama. Pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap standar. Ya, ini tanggung jawabnya manajemen. Manajemen atau top manajemen atau direktur harus memastikan bahwa rumah sakitnya memenuhi semua atau mematuhi semua standar K3. Peraturan-peraturan terkait dengan K3. Ya. Kemudian membuat program yang sesuai dengan standar. Ya, kalau programnya nggak